Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini ada hari Selasa 5 Mei 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Kematian Mendekat. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami dianugerahi proses terlahir, menerima anugerah kehidupan, dan akan mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini. Berikan kami pemahaman yang benar sesuai dengan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, apa yang paling menakutkan bagi manusia? Salah satu dan yang terbesar adalah ketika kematian mendekat. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang paling ditakutkan bukanlah kematian yang mendekat, tetapi kehidupan yang tidak dipakai dengan baik dan benar. Maka tatkala fokus ini berbeda kepada setiap orang, maka hidupnya pun akan diisi oleh cara dengan cara yang berbeda, pemaknaan yang berbeda. Ketika kematian mendekat bagi sebagian orang menakutkan, tetapi ketika kematian mendekat yang terjadi kepada Rasul Paulus, dia merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena dia fokus bukan kepada kematiannya, tetapi dia fokus kepada kehidupannya. Apakah dijalankan dengan baik dan benar? Karena kematian mau ditakutkan, mau tidak ditakutkan, mau dibincangkan, mau tidak dibincangkan, mau dipikirkan atau tidak dipikirkan, dia akan menyambut dan akan mendekat kepada kita sesuai dengan waktu Tuhan. Kepada orang tertentu diberikan umur panjang, bisa 100 tahun lebih. Kepada orang tertentu bahkan baru terlahir dia sudah meninggal, karena setelah lahir bayi tersebut tidak bisa bertahan lalu meninggal di hari yang sama dari hari kelahirannya. Artinya dia dilahirkan pada tanggal dan waktu tersebut, dan dia juga meninggal pada tanggal yang sama di hari yang sama. Artinya mau ditakutkan tidak ditakutkan, mau dibincangkan tidak dibincangkan, mau dipikirkan atau tidak dipikirkan, kematian akan mendekat. Tetapi yang menakutkan sesungguhnya adalah tatkala kita tidak menjalani kehidupan dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Paulus pada ayat 6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Apa yang dipersembahkan daripada Rasul Paulus? Rasul Paulus bukan orang yang selalu hidupnya dalam kebaikan. Kita tahu sebelum dia bertobat, dia termasuk kategori orang yang jahat atau sangat jahat. Tetapi setelah dia mengalami sebuah perubahan, kelahiran baru, pertemuan dengan Kristus, menerima keselamatan, penebusan di dalam Kristus, maka kehidupannya diubahkan secara luar biasa 180 derajat, bukan kemudian 360 derajat. Karena kalau 360 derajat berarti berbalik ke tempat semula dan tidak ada perubahan. Tapi kalau 180 derajat berarti berbalik secara total dari kiri ke kanan, dari berdosa kepada kehidupan yang baik dan benar. Mari kita belajar pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenarannya akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
perjuangan kita bagaimana hidup baik dan benar, maka firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-6 mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga saat kematianku sudah dekat, bukan perkara yang menakutkan. Ayat ke-8 dikatakan, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Setiap orang mencari mahkota-mahkota dalam kehidupannya. Ada mahkota benaran yang benar-benar mahkota terbuat dari emas, permata, dan berlian yang mahal. Ada mahkota kedudukan yang dikejar oleh manusia. Ada mahkota kekayaan. Ada mahkota jabatan. Ada mahkota yaitu pencapaian, kesuksesan, keberhasilan, validasi diri. Semuanya adalah berbicara tentang berjuang untuk diri sendiri. Sehingga tatkala mahkota itu akan terlepas, baik mahkota kekayaan, baik mahkota jabatan, baik mahkota kedudukan, baik mahkota popularitas, semuanya akan pupus tatkala kematian itu mendekat kepada setiap kita masing-masing. Bukankah kita percaya dan menyetujui seluruhnya dan sepakat bahwa kita terlahir tidak membawa apa-apa, dan kita pun setelah mati tidak membawa apa-apa. Ada orang yang meninggal kemudian segala macam barang berharga dimasukkan ke dalam peti mati, toh tidak bisa dibawa setelah kematian. Yang ada, kalau ada banyak barang mewah dimasukkan ke dalam peti mati, yang terjadi banyak kasus pembongkaran kuburan oleh pencuri dan perampok. Rupanya pencuri dan perampok tidak hanya menggali rumah yang ada pada rumah kita, khususnya bagi orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang besar, tetapi bahkan peti mati pun bisa dicuri dan dirampok. Tidak ada yang aman dalam dunia ini yang dipenuhi dengan manusia-manusia berdosa. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, ketika kematian mendekat, apa yang kita pikirkan? Apakah kita berjuang terus memperpanjang hidup, menambah umur yang lebih panjang supaya kembali sehat dan tidak mengalami kematian? Itu sah-sah saja. Namun tidak ada manusia sesehat-sehat apapun dia akan menjadi tua. Sehebat-hebat apapun dia tetap akan mengalami kemerosotan secara fisik, dan akhir daripada kehidupan manusia secara alamiah menjadi tua lansia, berpenyakit, lalu kemudian meninggal. Mari sahabat seperjalanan, janganlah tatkala pintu kematian mendekat kepada kita, barulah kita menyesal. Mengapa sewaktu aku hidup di dalam dunia, aku tidak baik-baik hidup secara baik dan benar. Aku tidak membina rumah tangga dengan baik. Aku tidak bekerja dalam kekudusan, kebenaran, dan kejujuran. Aku tidak memiliki karakter yang memberkati orang lain. Sepanjang hidupku lebih banyak melukai orang lain, menjadi batu sandungan. Itulah sahabat seperjalanan yang harus diperjuangkan, bagaimana kita hidup menjadi baik dan benar, sehingga seperti Rasul Paulus, sekarang bagiku tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 6 dan ke-7, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari sahabat seperjalanan, ketika kematian mendekat bukan ditakutkan tapi diterima, tapi hiduplah dengan baik dan benar sehingga tatkala kematian mendekat kita tidak menyesal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati semua. Hiduplah dengan baik dan benar.